Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, yang mana keutamaan salat sunnah di Masjid Quba telah kita ketahui bersama bahwasanya pahalanya sama seperti pahala umrah. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, yusolli rakaatain fajruhu kajri umrah. Jadi keutamanya seperti keutamaan umrah, pahalanya sama seperti pahala umrah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW juga sering meluangkan waktu beliau untuk mendatangi Masjid Quba ini di hari Senin dan Kamis. Kadang-kadang juga dikatakan di hari Sabtu. Dan ini juga hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024. Jadi teman-teman semuanya, inilah suasana di Masjid Quba. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat sunnah. Kemudian saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sekitaran Masjid Quba dan sejarah-sejarah sekitaran yang ada di Masjid Quba. Dari itu, oke, kita lihat dulu dalam Masjid Quba. Dan di sini tempat sholat jamaah laki-laki terbagi menjadi 2 bagian. Ada bagian depan dan ada yang bagian belakang yang tidak memiliki atap. Ini, insyaallah kita sebelum keluar, saya ingin minum air zam-zam terlebih dahulu. Vicdansız ya. Şu söyleyeyim sana. Oğuz göre kameraların karşısına burada kimse telefonunu çekmesin. Biliyor musun? Saya taruh sendal tadi di mana? Sen diyor ki Allah'ım. Ya ondan güldürüyordun beni be hoca ya. Ne adam. Bu da bu nedensin. Az daha Oh, ini. Dan letak air zam-zam yang ada di Masjid Quba terletak di bagian belakang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sini tempat yang sudah minum. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut keluar. Sekarang jam setengah 11 waktu Saudi Arabia. Jadi inilah salah satu keutamaan penduduk Madinah. Ingin mendapatkan pahala umrah, cukup bersuci dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Kalau mungkin yang jamaah umrah dari hotelnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, salat 2 rakaat, baik itu salat tahiyatul masjid, duha, hajat, maka pahalanya sama seperti pahala umrah. Dan sekarang kita akan keluar
Dan di Masjid Quba, tepatnya di bagian depan, jika kita menghadap ke kiblat, bagian depan samping kanan ada sumur yang sudah ma'ruf atau masyhur, yang sudah kita kenal bersama, yaitu sumur Bi'ru Aris. Sumur Aris ya. Nah, di sini yang tempat orang-orang lagi kumpul ini. Sumur Aris. Namun kita lihat dulu terlebih dahulu. Di sini jika kita menghadap arah kiblat, samping kanan bagian depan, dan di sini tempatnya. Jika teman-teman ingin melihat Bi'ru Aris, sumur Aris. Kenapa sekarang agak sepi? Dikarenakan sudah mendekati waktu zuhur. Biasanya kalau pagi hari jamaah umroh itu sangat ramai sekali. Bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Ini padat ya, sangat padat ketika di pagi hari. Oke, kita akan melihat Bi'ru Aris. Ini sumur Aris. Nah, apa sejarahnya sumur Aris, Bi'ru Aris? Sejarah Bi'ru Aris adalah di sumur inilah Nabi Muhammad SAW berselonjor ya, kakinya. Kemudian kalau kita bukan menenangkan diri, Rasulullah sudah tenang. Kalau bahasanya itu lebih mudahnya kita pahami bahwasanya menyendiri atau bertafakur lah, seperti itu di sini. Kemudian Abu Musa menjaga beliau dalam kesendirian, beliau menjaga. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan meminta izin untuk masuk ke area sini. Kemudian Abu Musa berkata, "Siap Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq datang ingin menjumpai, izinkan dia masuk," katanya. Kemudian duduklah Abu Bakar As-Siddiq di samping kanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama meminta izin. Kemudian kata Rasulullah, izinkan dia. Kemudian beliau duduk di samping kiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu datang juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke sini meminta izin juga. Kemudian Rasulullah mengizinkan juga, dan karena tidak ada lagi tempat duduk di samping kanan dan kiri, maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu duduk tidak dekat dengan Nabi, namun agak sedikit jauh. Artinya tidak di samping kanan dan samping kiri Nabi Muhammad SAW. Di sinilah isyarat bahwasanya suatu saat nanti Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma akan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW, dan Utsman bin Affan akan dimakamkan di Baqi karena berjauhan dengan Rasulullah SAW. Ini sebuah isyarat dan fitnah juga. Di sini belum masuk. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, setelah itu itulah sejarah Bi'ru Aris. Kemudian di zaman masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau rindu dengan Rasulullah SAW, rindu dengan suasana Nabi Muhammad SAW, dan mendatangi Bi'ru Aris ini, mengingat nostalgia kalau bahasa kita. Kemudian ketika beliau duduk di sini, jatuhlah cincin Nabi Muhammad SAW. Yang cincin itu akan diurutkan atau setiap khalifah akan memakai cincin itu. Jatuhlah cincin itu di sini, dicari sampai 3 hari tidak ketemu. Nah, disinilah isyarat bahwasanya fitnah akan terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dari Bi'ru Aris yang awalnya kita kenal, kemudian setelah jatuhnya cincin Nabi Muhammad SAW, kemudian dinamakan Bi'ru Khatim, yaitu
sumur cincin. Nah, kemudian setelah perluasan di zaman selanjutnya setelah perluasan Masjid Quba, kemudian cincin ini ditutup atau ditimbun lah ya. Dan itulah kurang lebih sejarah Bi'ru Aris atau Bi'ru Khatim. Penamaan cincin sumur cincin tadi di ketika jatuhnya cincin Nabi Muhammad SAW pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah teman-teman sejarah singkat tentang Bi'ru Aris, Bi'ru Khatim. Dan saya kita lihat juga di sini, di sana, namun tidak kelihatan dari sini, perkampungan Banu Hunayf. Kemudian kalau kita arah sana, disitulah kalau teman-teman ingin ke Masjid Nabawi berjalan kaki ataupun memakai mobil skuter, mobil golf itu ya, yang seperti di depan kita. Nah, yang itu. Jadi jika kita ingin berjalan kaki, kemungkinan di malam hari ataupun sore hari kita ingin berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba ataupun sebaliknya dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi, bisa teman-teman posisinya jika kita berada di sholat pria, keluar dari pintu 15, kemudian langsung mengarah ke belakang, membelakangi kiblat di sana, langsung ke arah sana. Nanti ada jalan khusus untuk pejalan kaki dan pengguna jasa mobil golf. Itulah sejarah singkat tentang Bi'ru Aris atau Masjid Quba. Dan kita ketahui kenapa Masjid Quba dikatakan masjid pertama umat Islam. Kita katakan masjid ini dinamakan pertama kali dikarenakan di masa kenabian Muhammad SAW, masjid yang pertama kali dibangun yaitu Masjid Quba. Kalau masjid yang Masjidil Haram itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik teman-teman semuanya, inilah suasana sekarang di pelataran Masjid Quba, dan setiap saat itu perluasan dan pembangunan. Dan di sekitar sini ada juga kebun kurma dan Bi'ru Gharas. Ada juga sumur Gharas. Insyaallah. Oke. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kesempatan dalam beribadah dan menjalani segala aktivitas kita dalam kemudahan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Bersama Al-Quran kita bahagia. Salam satu zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.